Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kadang-kadang kita membaca soalnya saja sudah memakan waktu yang lama. Apalagi jumlah soalnya cukup banyak. Jadi untuk menghemat waktu, supaya waktu itu seefektif dan seefisien mungkin, kita bisa menyelesaikan soal tanpa grafik. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan memahami ini tidak terlalu lama kalau Anda perhatikan dengan baik. Baik, kita langsung saja kepada contoh. Contoh pertama, kita bacakan. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet pertama itu Rp4.000 per biji dan tablet kedua itu Rp8.000 per biji, berapakah pengeluaran minimum untuk pembelian tablet tersebut per hari? Nah, ini ada jawaban, ada 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000. Nah, ini kita selesaikan tanpa membuat grafik, tanpa menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, perhatikan ya. Jadi kita langsung saja. Sekarang kita lihat pokok pembicaraan kita sekarang adalah harga tablet. Ya, tabletnya ada 2 jenis. Ada jenis pertama dan ada jenis kedua. Maka jenis pertama itu kita misalkan X. Nah, jenis 1 kita misalkan X. Kemudian tablet jenis 2. Nah, ya. Tablet jenis 2 kita misalkanlah Y. Nah, dari permisalan ini kita langsung dapat menentukan fungsi kendalanya. Fungsi kendala. Nah, kita lihat untuk tablet jenis pertama dia mengandung 5 unit vitamin A. Jadi kemudian karena jenis kedua tadi kita misalkan Y, maka kita lihat lagi jenis kedua. Tablet jenis kedua ada 10 unit vitamin A. Kita tulis ini 10 Y. Kemudian ada berapa yang dibutuhkan oleh anak tersebut vitamin A-nya? Anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A. 25 unit vitamin A. Berarti kita tulis saja sama dengan 25. Nah, itu ya. Kemudian kendala yang kedua,
Kemudian setelah fungsi kendala kita buat fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu adalah bentuk objektifnya ya. Fungsi tujuannya adalah f(x, y) atau fungsi objektif. f(x, y) sama dengan berapa harga satu tablet tadi? Tablet yang pertama yang kita misalkan X tadi adalah Rp4.000, berarti 4.000 X. Nah, pakai titik lah ya. 4.03. 4.000 X. Kemudian tablet yang kedua harganya 8.000, berarti 8.000 Y. Nah, inilah fungsi tujuannya. Nah, setelah dapat fungsi tujuan seperti ini, kita langsung saja kita cari dari dua persamaan ini. 5x tambah 10y sama dengan 25. 3x tambah y sama dengan 5 ini kita cari titik potongnya. Nah, untuk mencari titik potong ini, yang gampang itu pakai cara substitusi saja. Ya, substitusi. Kita cari x-nya berapa, y-nya berapa. Ini berarti kalau persamaan yang kedua ini, 3x tambah y sama dengan 5. Berarti y-nya sama dengan 5 dikurang 3x. Nah, kita tulis metode substitusi. Substitusi ya. Substitusi. Untuk persamaan yang kedua ini, 3x tambah y sama dengan 5, berarti y sama dengan 5 dikurang 3x. 5 dikurang 3x. Ya. Kemudian kita substitusikan kepada persamaan yang pertama. Nah, yang pertama tadi adalah 5x tambah 10y. Nah, karena kita sudah misalkan tadi y sama dengan 5 dikurang 3x, kita gantilah 10 kali 5 dikurang 3x. Nah, sama dengan 25. Nah, jadi ini 5 dikurang 3x ini sebagai pengganti pada persamaan pertama ini. Ya, 5x tambah 10y sama dengan 25. 5x tambah 10 kali. Nah, y-nya ini ganti. Y yang ini tadi ganti. Substitusi. Ini nama substitusi. Kemudian kita lanjutkan. Carilah hasilnya berapa nih? Jadi 5x tambah 5 kali 10 kali 5 ya 50. Kurang 10 kali 3 30. 30 x. Ya. Nah, sama dengan 25. Ya, lanjutkan. Kita mencari x-nya. 5x dikurang 30x berarti min. Ya, min 25x. Ya. Min 25x. Min 25x. Sama dengan, nah, 50-nya pindah ke kanan menjadi 25 dikurang 50. Menjadi min 25. Maka, nilai x-nya adalah sama dengan, tentu, min 25 dibagi min 25 sama dengan 1. Setelah kita peroleh x-nya sama dengan 1, kita substitusikan kembali ke persamaan ini tadi. Y sama dengan 5 dikurang 3x tadi. Ya, 5 dikurang 3x. Kemudian, nah, kita carilah y-nya berapa. Substitusi.
ditambah Y-nya 2 berarti 8.000 kali 2. Ya. Berarti sama dengan berapa? 4.000 kali 1 4.000. Ada. Sama dengan 4.000 tambah 8.000 kali 2 16.000. Ya, sebagai titik ya. Titik. Nah, berapa hasil? Hasilnya sama dengan 4.000 ditambah 16.000 sama dengan 20.000. Nah, inilah hasilnya. Hasil yang dikeluarkan minimum untuk pembelian tablet tersebut. Nah, inilah dia. 20.000. Jadi jawabannya E. Nah, langsung saja seperti ini. Oke. Itu ya. Itu jawaban yang pertama. Kemudian nah ya. Untuk yang kedua. Sebuah toko bangunan akan mengirim sekurang-kurangnya 2.400 batang besi dan 1.200 sak semen. Sebuah truk kecil dapat mengangkut 150 batang besi dan 100 sak semen. Dengan ongkos sekali angkut Rp80.000. Ini untuk truk kecil. Kemudian truk besar dapat mengangkut 300 batang besi dan 100 sak semen. Dengan ongkos sekali angkut atau sekali jalan Rp110.000. Maka besar biaya minimum yang dikeluarkan oleh pegawai toko tersebut untuk mengirim bahan-bahan bangunan itu adalah ada 1 juta, 1.050.000, 1.060.000, 1.070.000, 1.080.000. Mana yang benar nih? Nah, sama dengan tadi. Fokus kita sekarang, pokok yang dibicarakan sekarang apanya? Bukan bahannya ya, bukan semen, bukan batang besinya, bukan besinya, tetapi mobil truk yang mengangkat itu. Nah, di situ. Karena situ biaya ya, biaya. Nah, jadi kita misalkanlah truk. Nah, mobil truk kecil. Nah, kita misalkan X. Mobil truk kecil itu misalkan X. Ini agak dibesarkan dikit. Kemudian mobil truk yang besar. Kita misalkan Y. Nah, maka kita dapat membuatkan fungsi kendalanya. Fungsi kendala. Fungsi kendalanya adalah yang pertama, untuk mobil truk yang kecil tadi. Mobil truk yang kecil dia akan dapat mengangkut 150 batang besi. Berarti 150X. 150X. Nah, ya. Sedangkan mobil yang besar atau truk yang besar tadi, berapa batang besi dia? Nah, truk besar dapat mengangkut 300 batang besi. Berarti ini 300Y. Nah. Sedangkan besi yang bakal dikirim itu sekurang-kurangnya 2.400. Berarti ini kita buat sekurang-kurangnya itu berarti harus lebih ya. Lebih dari. Nah, maka ini kita buat besar sama ya. Besar sama dengan 2.400. 2.400. Nah, itu kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua, semen lagi. Nah, kembali kepada truk yang kecil. Truk yang kecil tadi dapat mengangkut 100 sak semen. Nah, kita bikin 100X. Nah, 100X. Ya, 100X. Kemudian truk yang besar, berapa semen yang bisa diangkatnya? Truk besar dapat mengangkat 300 batang besi dan 100 sak semen juga. Berarti 100Y.
Nah, kemudian semen yang diangkut itu sekurang-kurangnya, ini dia 1.200 sak. Berarti ini lebih besar sama dengan 1.200. Nah, itulah fungsi kendalanya. Nah, kemudian fungsi kendala ini bisa kita sederhanakan. Karena angkanya terlalu besar, maka kita bagi. Kita perkecil sampai yang sesederhana mungkin. 150, 300, 2400 ini bisa dibagi 150. Habis. Ya. 150, 2400 dibagi 150 itu bisa. Jadi 150 dibagi 150 dapat X. Nah, berapa ongkos truk tadi? Ongkos truk yang kecil tadi adalah 80.000. Kita bikin 80.000 X. Kemudian truk yang besar tadi berapa ongkosnya? 110.000 ya. Jadi kita bikin 110.000 Y. Nah, itu fungsi tujuannya. Nah, baru kita selesaikan. Baru kita cari ini. Dari dua petik sama ini kita cari nilai X dan Y-nya. Nah, ini pakai substitusi saja. Ya, pakai substitusi yang agak cepat ya. Jadi persamaan yang kedua saja kita ambil. X tambah Y sama dengan 12. Berarti X-nya sama dengan 12 dikurang Y. Boleh kita jadikan begitu. X sama dengan 12 dikurang Y. Nah. Kemudian untuk persamaan yang pertama di atas, X tambah 2Y sama dengan 16. X tambah 2Y sama dengan 16. Nah, sekarang kita tukarlah X-nya. Kita tukar X-nya dengan... ini 12 ya, bukan 21. 12. Nah, 12 kurang Y. Kita tukarlah X-nya dengan 12 dikurang Y. Nah, kemudian ditambah lagi 2Y sama dengan 16. Lanjut. Nah, berarti ini 12 min Y tambah 2Y. Berarti tinggal Y. Berarti tambah Y saja. Sama dengan 16. Nah, dengan ini kita bisa dapat mencari nilai Y-nya. Y sama dengan, berarti 16 kurang 12 berapa? 4. Ya. Kemudian kalau dapat Y sama dengan 4, berarti X-nya kita kembali ke persamaan yang ini tadi. Yang kita substitusikan tadi. Berarti X sama dengan 12 dikurang, Y-nya tadi 4. Berarti 12 kurang 4. Jadi sama dengan X-nya ada berapa? X-nya sama dengan 8. X 8, Y 4. Baru kita masukkan kepada fungsi objektif atau fungsi tujuan ini. Fungsi tujuannya tadi adalah apa? Fx, Y sama dengan 80.000 X 80.000 X ditambah 110.000
Y. Nah, berarti kita masukkan sekarang nilai X-nya. Berarti sama dengan 80.000 dikali X-nya tadi 8. Berarti kali 8. Nah, ditambah 110.000 dikali Y-nya tadi berapa? 4. Berarti kali 4. Nah, jadi hasilnya 80.000 kali 8 berapa? 8 kali 8 64, berarti 640.000. 640.000. Ditambah 11 kali 4 44, berarti 440.000. Ya. Nah, berarti hasil akhirnya berapa? 640 ditambah 440, berarti 600 sama 400 saja sudah 1 juta. Berarti 1 juta 1.080.000 rupiah. Nah, inilah ongkos minimalnya. Nah, ya, ongkos minimumnya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, ini E jawabannya. Ya, gampang kan? Jadi kita bisa mempersingkat waktu untuk menyelesaikan. Tidak usah pakai gambar, tidak usah pakai titik, optimum, dan himpunan penyelesaian. Satu aja lagi ya. Kita lihat contoh yang berikutnya. Setelah contoh yang satu ini baru kita latihan. Yang ketiga lagi nih. Yang ketiga. Sebuah rombongan wisata yang terdiri dari 240 orang akan menyewa kamar-kamar hotel untuk 1 malam. Wah, untuk beristirahat di hotel ya. Kamar yang tersedia di hotel itu adalah kamar untuk muatan 2 orang dan untuk muatan 3 orang. Rombongan itu akan menyewa kamar hotel sekurang-kurangnya 100 kamar. Besar sewa kamar untuk 2 orang dan untuk kamar 3 orang per malam berturut-turut adalah, yang untuk 2 orang ini sewanya 200.000 rupiah. Untuk yang 3 orang sewanya 250.000 rupiah. Nah, yang ditanya, berapa besar sewa kamar per malam untuk seluruh rombongan tersebut? Nah, 1 malam saja, berapa sewanya? Minimal. Karena ini biaya kan, berarti minimal. Ada 20 juta, ada 22 juta, 22 juta 500, 24 juta, 25 juta. Nah, mari kita jawab. Nah, jadi kembali ke tadi, pokok permasalahan sekarang di sini apa? Kamar, ya, kamar hotel itu. Kamar hotel ada yang muat 2 orang, ada yang muat 3 orang. Maka untuk yang muat 2 orang itu kita misalkan X. Nah, yang muat 2 orang kita misalkan X. Yang muat untuk 3 orang, kita misalkan lah Y di sini. Nah, 40, nanti ada yang tidurnya di luar. Kalau tidak boleh lebih berarti sekurang-kurangnya. Kurang sama ya. Jadi tandanya kurang sama. Jadi tandanya kurang sama dengan 240. 240. Kalau lebih dari situ nanti orang tidak bisa lagi tidur di kamar, tidur di luar. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua, jumlah kamar hotelnya.
Kamar hotelnya ada berapa? 100. Yang muat 2 orang, X. Yang muat 3 orang, Y. Ini kan jumlah kamarnya 100. Berarti ini jelas X ditambah Y. Nah, ini harus lebih banyak ya. Kamar itu harus lebih banyak. Jangan sampai dikit. Kalau lu sedikit nanti tidak muat pula orang di dalamnya. Nah, ini harus besar sama dengan 100. Nah, gitu. Nah, itu fungsi kendalanya. Kemudian fungsi tujuannya, sewa kamar tadi. Fungsi tujuan adalah fx, y sama dengan, berapa sewa kamar untuk yang 2 orang tadi? 200.000 rupiah untuk yang 2 orang. Berarti ini 200.000 X. Sedangkan untuk yang 3 orang 250.000. Berarti 250.000 Y. Nah, setelah kita menentukan fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya, kita kembali menentukan nilai X dan Y di sini. Nah, sama dengan tadi ya. Yang mudah itu substitusi. Karena ini ada X, ada Y. Langsung saja substitusi. Metode substitusi. Pada persamaan yang kedua saja kita ambil. X-nya sama dengan 100 dikurang Y. Sudah tahu datangnya kan? 100 kurang Y dari mana? Kalau kita pindahkan ya, Y-nya ke kanan ya. Berarti 100 kurang Y. Kemudian pada persamaan yang pertama, 2X tambah 3Y sama dengan 240. Nah, tinggal kita tukar sekarang. X-nya itu berarti 2 kali gitu ya. 100 dikurang Y. Nah, ditambah lagi 3Y ya, sama dengan 240. Nah, itu ya. Jelas ya. Ini 100 kurang Y sebagai pengganti X. Karena X-nya sama dengan 100 kurang Y. Hasil daripada kita memindahkan ini tadi ya. Substitusi namanya nih. Jadi kalikan ke dalam. 2 kali 100, 200. Kurang 2 kali Y berarti 2 kali Y berarti 2Y. Nah, tambah 3Y sama dengan 240. Nah, lanjut. Berarti ini 200 ditambah Y min 2 plus 3 ya, min 2Y tambah 3Y berarti tambah Y saja. Gitu. Sama dengan 240. Nah, maka kita perolehlah Y-nya berapa? Y sama dengan tentu 240 dikurang 200. Berarti tinggal 40. Itulah Y-nya. Nah, setelah dapat Y, kembali kita ke persamaan ini. Nah, X-nya tadi kan ini. Berarti X sama dengan, tadi 100 dikurang Y. Sedangkan Y-nya 40, berarti 100 dikurang 40. Ya. Jadi, kita hitunglah, tinggal kita hitung sekarang. 2 kali 6 12 berarti 12 juta nih ya. 12 juta.
Ya, tambah 25 kali 4 itu 100, berarti 10 juta. 10 juta. Nah, dah, jumlahkan saja. 12 juta ditambah 10 juta. Sama dengan 22 juta. Nah, inilah dia jawabannya. Maka biaya untuk sewa kamar hotel tersebut ya, minimal dikeluarkan adalah 22 juta. Ini jawabannya B. Ya. Nah, gitulah cara menjawabnya. Nah, Anda sekalian, sampai di sini mudah-mudahan Anda ngerti lah ya. Ada contoh 1, 2, 3 sudah kita selesaikan. Ini jumlah soal ini ada 10. Nah, ya. 10 soal, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi yang sisanya yang belum terjawab ini, tolong Anda menjawabnya. Ya. Nah, kalau tidak selesai hari ini, boleh besok dikumpul. Ya. Nah, tidak selesai hari ini, besok boleh dikumpul. Kalau hari ini hari Senin, berarti hari Selasa boleh dikumpul ya. Kumpul hari Selasa. Jam yang sama. Kalau seandainya Selasa hari ini, berarti hari Rabu dikumpul. Oke ya. Nah, tolong selesaikan. Buatlah seperti contoh ini. Begini saja caranya ya. Nggak usah pakai grafik, nggak usah pakai nilai optimum segala macam. Oke. Sampai di sini dulu. Nanti Bapak kirim lagi soal ini. Nah, melalui Word biasa, ini kan video pembelajaran, nanti melalui Word biasa Bapak kirim supaya kamu bisa melihat soalnya, dan kamu selesaikan nomor 4 sampai dengan nomor 10 nih ya. Ada 7 soal lagi karena ini 3 baru kita selesaikan. Oke ya, sampai sini dulu. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.